Oke teman-teman, ini adalah tampilan dari Electronic Workbench di panel utamanya. Di sini ada beberapa tampilan ya di menu file seperti biasa kayak Office ada Save, Save As, New, Export, Import, Print dan lain sebagainya. Ada Edit, ada Circuit, ada Analysis, ada Window dan lain sebagainya. Nah teman-teman bisa lihat di panel-panel yang ada di depan ini. Di sini ada source. Source ini terdiri dari ground. Ini ya, ada tulisannya ya. Ground kayak gitu berarti ini grounding kayak gitu. Dan ini adalah baterai sebagai sumber tegangan. Cara menggunakannya ada VCC, kemudian ada VDD dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada clock kayak gitu yang biasanya digunakan dalam rangkaian digital. Rangkaian-rangkaian ini ketika mau menggunakan diklik kemudian ditarik kayak gitu ya. Nah, diklik kemudian ditarik. Di sebelahnya ada basic ya, ada basic. Ini adalah basic komponen ya. Ada resistor, ada kapasitor, ada induktor, ada trafo, ada tadi ini space ini saklarnya kayak gitu dan berbagai komponen lainnya. Nah, kemudian di sini nanti ada dioda, dioda zener, LED, dioda jembatan dan berbagai dioda lainnya ya. Nah, kemudian ada analog ini ya, op-amp ya. Ada op-amp, kemudian ada mic campuran ya, DAC, ADC, analog atau digital converter. Kemudian juga ada digital. Jadi Electronic Workbench ini bisa digunakan untuk simulasi di materi elektronika maupun nanti teknik digital gitu ya. Bentuknya sederhana dan mudah untuk digunakan. Walaupun mungkin untuk yang lebih advance, teman-teman bisa menggunakan multi SIM NI dari National Instrument ya sekarang ya, pengembangan dari Electronic Workbench ini. Atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan Proteus dan lain sebagainya yang bisa di-combine dengan berbagai library Arduino misalkan, kemudian bisa belajar untuk programming kayak gitu. Tapi untuk beberapa tahapan memang Electronic Workbench ini bisa digunakan ya, atau cukup digunakan karena kecil hanya beberapa mega sehingga di embedded dan lain sebagainya mudah gitu ya. Tadi bisa saya tautkan di e-learning sehingga teman-teman juga sudah bisa menginstal. Nah, selain itu ada nanti ya kalau materi digital ini ada berbagai gerbang digital, ini ada juga berbagai komponen lainnya. Kemudian ini juga ada indikator ya, ada indikator ini voltmeter, ini ampere meter, ini lampu tadi yang mau digunakan, ini ada LED ya. Nah, kemudian juga ada 7 segmen. Nah, ini 7 segmen, kemudian ada berbagai peralatan lain. Nah, termasuk di sini ada instrumen ya. Instrumen ini berarti peralatan juga. Ada ampere multimeter, ada osiloskop dan lain sebagainya yang nanti kita gunakan. Nah, itu cara pengenalannya kayak gitu ya. Pengenalan, penggunaan atau pengenalan bagaimana memanggil komponen-komponennya gitu ya, teman-teman ya. Nah, ketika sudah bisa manggil, tentunya tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita membuat rangkaian. Cara membuat rangkaian sederhana, misalkan berarti rangkaian sederhana dalam kelistrikan berarti minimal terdiri dari sumber tegangan, gitu ya, kayak gitu. Selain sumber tegangan berarti ada beban biasanya. Nah, kayak gitu ada R-nya. Nah, selain beban juga ada indikator, walaupun indikator ini juga sudah termasuk beban ya. Nah, kemudian selain beban juga ada alat ukur. Nah, ini alat ukur. Ada voltmeter, ada ampere meter. Nah, gitu. Nah, tahapan pertama, misalkan kita mau menggunakan membuat rangkaian katakanlah. Nah, kita tinggal menghubungkan ya. Ini ada titik hitam, gitu ya. Ditarik ke sini. Nah, sumbu positif. Kemudian ini ditarik lagi ke sini. Nah, kayak gini. Nah, kemudian di sebelah sini ke sini.
Nah, misalkan seperti itu kan tadi di percobaannya teman juga akan membuat seperti itu. Setelah seperti ini kita bisa running ya. Nah, bisa running ini bisa dijalankan. Nah, cara menjalankan simulasinya adalah klik di Active Simulation ini di pojok kanan atas ya. Teman-teman klik 1 ya. Kalau 0 itu berarti mati, 1 berarti simulasinya aktif. Maka simulasi nanti akan aktif. Kita klik 1. Sudah ya. Ini sudah jalan teman-teman. Simulasinya di sini sudah jalan. Tetapi kenapa tidak ada perubahan kayak gitu ya di rangkaian kayak gitu. Nah, teman-teman bisa melihat ya lampunya tidak nyala misalkan kayak gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya biar sorry. Kita rotate dulu kayak tadi aja lah. Kenapa nggak nyala seperti itu misalkan kayak gini. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini lampunya nggak nyala, berarti ini butuhnya 12 volt ya. Lampu ini punya spesifikasi bahwa dia adalah 10 watt 12 volt. Maka dia akan bekerja ketika diberi tegangan 12 volt dengan dayanya 10 watt gitu. Berarti di sini juga sudah punya hambatan. Padahal di rangkaian ini ada beban 100 kilo ohm. 1 kilo ohm. Nah, berarti yang nyampe di sini gitu ya. Yang nyampe di sini ada enggak 12 volt? Nah, kita bisa mengukurnya. Mengukur tegangan itu berarti memasang alat ukur memasang alat ukur voltmeter itu dipasang secara seri atau paralel. Dipasang secara paralel. Kemudian kalau kita mau tahu arusnya, kita bisa pasang di sini. Nah, arusnya ini adalah dipasang secara seri. Maka kemudian bisa kita aktifkan simulasinya. Oh, ternyata di sini hanya berapa? 17.170 milivolt atau bisa dikatakan 0,1 sekian volt. Ya jelas kalau ini hanya yang mengalir di lampu ini hanya mili gitu ya, hanya 170 mili atau 0,1 volt, ya tentunya tidak mampu menyalakan lampu kayak gitu ya. Nah, kondisinya kayak gitu. Jadi kalau kurang gitu ya, lampu menyala itu kalau kurang berarti dia nggak bisa nyala, tegangannya kurang berarti nggak bisa nyala. Mungkin zaman-zaman dulu teman-teman pernah merasakan tegangan rendah kayak gitu ya. Biar pet, tapi sekarang PLN sudah enggak kayak gitu ya. Nah, kemudian dia bisa menyala ketika memang tegangan yang diberikan kepada lampu itu sesuai dengan spesifikasinya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika beli lampu lah ya. Di sana mesti ada 220 volt sekian watt gitu. Nah, 220 volt berarti daya kerjanya voltage kerjanya dari lampu itu. Nah, termasuk ini berarti dia nggak nyala. Gimana biar dia nyala? Ya, memberikan tegangan sesuai dengan spesifikasi lampunya. Biar nggak repot ya itu ya. Nah, ini bisa kita hilangkan. Misalkan di delete. Kalau di delete gimana? Ya hilang. Kalau hilang kita coba. Nah, bisa dilihat ya. Nah, perubahannya kalau tadi itu nggak ada hitam, hitam di sini berarti nyala ya. Lampunya ini nyala. Tegangannya berapa? 12 volt. Nah, ini kan 12 volt, di sini juga 12 volt. Nah, tentunya jumlah tegangan dalam sebuah rangkaian itu sama. Berarti ini juga 12 volt. Ketika tidak ada hambatan ya. Kalau ada hambatan berarti tegangannya berkurang. Kayak tadi tegangannya karena ada hambatan 1 kilo ohm, di sini hanya mili ya. Nah, ini nyala. Nah, seperti itu ya, nanti nyala. Tapi bagaimana ketika tegangan ini diberikan berapa? Misalkan katakanlah 20 volt. Apa yang terjadi kira-kira? Sebuah lampu dengan spesifikasi 12 volt diberi tegangan sekian volt. Nah, kayak 20 volt gitu. Nah, di sini nanti kita bisa lihat nah ini. Berarti ini kondisinya adalah apa lampunya?
lampunya putus gitu ya. Apa? Putus ya. Kalau lampu yang dulu pakai neon itu kelihatan putusnya kelihatan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman menggunakannya. Kalau sudah teman-teman bisa save ya. Nah, di save seperti biasa, save as. Nah, kayak gitu misalkan contoh rangkaian. Contoh rangkaian. Nah, nanti bisa sewaktu-waktu kita butuhkan bisa kita panggil, klik OK. Nah, kalau mau memodifikasi lagi nambah saklar itu ya bisa. Nah, misalkan kita tambah saklar di sini. Nah, kita jalankan. Kita kasih yang 10 volt aja ya. Cara merubahnya ini teman-teman. Klik kanan di komponen ya. Klik kanan di komponen. Klik kanan di komponennya nanti akan muncul komponen properties. Nggak kelihatan ya. Box ininya, box pilihannya nggak kelihatan ya. Tapi silakan nanti di komponen itu sudah kelihatan merah itu ya. Berarti ke select kemudian klik kanan ya. Nanti akan muncul komponen properties. Nah ini box. Setelah diklik akan muncul kayak gitu. Teman-teman bisa ngeset voltage-nya berapa. Misalkan 10 dan lain sebagainya. Termasuk ini bisa dikasih label ya. Misalkan sumber tegangan. Nah, muncul istilah sumber tegangan kayak gitu. Dan lain sebagainya ya. Uh, Oke teman-teman, seperti itu untuk membuat sebuah rangkaian. Teman-teman bisa berkreasi, mencoba-coba, jangan takut kebakar ya. Karena kalau nyoba-nyoba di sini nggak berbayar. Kecuali kalau nyobanya sudah aslinya ya, kan butuh komponen dan lain sebagainya. Boleh dikreasikan dengan komponen-komponen yang lain, bisa dengan cara-cara yang tadi. Nanti kalau ada keterangan error dan lain sebagainya bisa diikuti aja. Misalkan, oh harus pakai ground. Nah, nanti kadang sebuah rangkaian itu membutuhkan grounding ya. Maka kita kasih ground kayak gitu. Saya kira itu untuk penjelasan bagaimana membuat sebuah rangkaian sederhana ya. Di sini nanti rangkaian-rangkaiannya disesuaikan saja dengan kebutuhan-kebutuhannya. Karena memang di sini ada osiloskop, ada ampere meter, voltmeter dan lain sebagainya yang saya kira nanti mendukung ke depannya ya. Saya kira itu teman-teman untuk materi ini semoga bisa bermanfaat gitu ya. Saya kira itu